Saudara-saudara, Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada tahun itu adalah amul huzun. Pada tahun itu adalah tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad. Kenapa tahun itu dinamakan tahun kesedihan? Karena di tahun yang sama istri yang Nabi Muhammad cintai wafat, yaitu Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Paman yang Nabi cintai wafat, yaitu Abu Thalib. Ini dua tokoh adalah tokoh yang sangat penting dalam Islam. Sayyidatuna Khadijah seorang wanita yang memberikan seluruh hartanya untuk Islam, mengorbankan seluruh hartanya untuk perjuangan Nabi Muhammad. Saudara-saudara, baju-baju perang yang dipakai oleh para sahabat ketika perang Badar, ketika perang Uhud, senjata-senjata perang yang dipakai oleh para sahabat ketika perang, itu semua dari hasil harta yang diperjuangkan oleh Sayyidatuna Khadijah, istrinya baginda Nabi besar Muhammad. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, Nabi Muhammad sangat sedih, saudara-saudara. Sebelum Sayyidatuna Khadijah wafat, Sayyidatuna Khadijah berkata kepada anaknya Fatimah, "Wahai Fatimah, tolong kamu mintakan kepada ayahmu satu saja pakaiannya untuk jadi kain kafanku." Kenapa tidak kamu langsung, wahai ibu? Kenapa enggak kamu langsung yang minta kepada ayah? Kata Sayyidatuna Khadijah apa? Aku malu wahai anakku, aku malu kepada Rasulullah, kamu saja yang minta. Ketika Siti Fatimah pergi ke Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai Khadijah, kamu selama ini mengorbankan seluruh harta kamu untuk Islam. Kenapa kamu cuma minta cuma minta jubahku? Jangankan jubahku, seluruh yang ada dalam Islam semua adalah milikmu wahai Khadijah. Sayyidatuna Khadijah wafat. Pamannya Nabi, paman yang selalu membela Nabi, paman yang mengorbankan jiwa nyawa untuk Nabi, paman yang selalu berada di barisan paling depan ketika ada yang menghina, mencaci maki atau memusuhi Nabi Muhammad. Dua-duanya wafat di tahun yang bersamaan. Makanya tahun itu dinamakan Amul Huzun, tahun kesedihan bagi Nabi Muhammad, karena istri dan paman yang beliau cintai meninggal di tahun bersamaan. Allah Subhanahu wa taala pengen menghibur hati kekasihnya. Nabi Muhammad sedih, maka Allah Subhanahu wa taala perjalankan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Hawa, berjumpa dengan Allah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa." Subhana. Nah, ini coba ibu-ibu, bapak-bapak dengarkan betul-betul, saya tafsirkan sedikit sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab tentang makna subhana, makna asra, makna lailan, makna bi'abdihin dan lain-lain. Anggap saya nggak ceramah, anggap ini lagi saya buka kitab, anggap saya lagi nggak ceramah, anggap lagi buka kitab. Subhana, para ulama mengatakan apa itu subhana? Subhana dalam ayat tersebut bimakna tanzih, itu pertama. Kedua, subhana bimakna ta'ajjub, itu kedua. Ketiga, subhana bimakna al-bara'ah. Jadi subhana di sini adalah tanzihullah min kulli naqsin, al-bara'ah lillah min kulli su'in. Apa maksudnya? Subhana ini melepaskan Allah, melepaskan Allah dari segala kekurangan-kekurangan, mensucikan Allah dari segala keburukan-keburukan. Nah, para ulama mengatakan, kenapa Allah pakai kalimat subhana ini untuk ta'ajub? Ini Isra wal Mi'raj adalah kejadian yang gak masuk akal, saudara-saudara. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya dilalui selama berbulan-bulan, perjalanan itu cuma dilalui oleh Nabi Muhammad hanya suatu malam, sedikit daripada waktu malam. Gak masuk di akal. Nah, untuk menghilangkan keraguan-raguan di dalam diri kita, makanya Allah pakai kata subhana. Sebenarnya walaupun nggak pakai subhana itu sudah cukup, tetapi untuk menghilangkan keraguan dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga Allah pakai kata subhana untuk menghilangkan keraguan, karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah nggak mampu untuk menjalankan Nabi Muhammad, berarti Allah punya kekurangan, sedangkan maha suci Allah dari segala sifat-sifat kekurangan. Itu yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, maha suci zat
yang telah menjalankan hambanya pada malam hari, yang telah menjalankan hambanya bi'abdihi. Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya beliau berkata, qauluhu bi'abdihi bil jasadi warruh. Jadi Allah pakai kata abdihi di sini maksudnya apa? Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya ruhnya saja. Ada hadis Sayyidatuna Aisyah yang mengatakan Nabi Muhammad tetap masih berada di tempatnya, masih anget tempat bekas duduknya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan pendapat yang paling muktamad, pendapat yang paling kuat, Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan jasad dan juga ruh. Sebab kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, Allah nggak akan pakai kata abad di situ. Pasti Allah akan pakai kata biruhihi. Kalau Nabi Muhammad Isra Mi'raj hanya jasadnya saja tanpa ruh, Allah akan pakai kata bimayyitihi. Nah, karena Allah pakai kata abad, Allah pakai kata abad. Abad ini berarti jasad, ada jasadnya, ada rohnya. Yakdotan, Nabi Muhammad dalam keadaan terjaga, jasadnya, rohnya, Isra wal Mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Lailan ditandai dengan tanwin nakirah. Lailan belakangnya pakai tanwin, itu namanya tanwin nakirah. Kenapa kok pakai tanwin nakirah? Kenapa di situ kok pakai isim nakirah? Kenapa bukan pakai isim ma'rifat? Kalau saudara-saudara belajar nahwu, isim ada isim nakirah, ada isim ma'rifat. Kenapa di situ pakai isim nakirah, bukan pakai isim ma'rifat? Para ulama mengatakan bima'na taklil fi muddatil isra. Kenapa di situ pakai nakirah? Itu artinya adalah penyedikitan daripada waktu malam. Kalau pakai isim ma'rifat itu pakai alif lam ibu-ibu. Al-lail. Al-lail itu artinya satu malam penuh. Di situ pakai tanwin nakirah lailan, berarti artinya suatu malam. Berarti Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj enggak selama satu malam penuh, enggak. Hanya sedikit daripada waktu malam tersebut. Bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam, bisa 5 jam, bisa 6 jam. Yang penting Nabi itu enggak satu malam penuh Isra Mi'rajnya. Hanya sedikit daripada satu malam penuh itu, hanya sedikit waktu dari satu malam penuh itu Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj. Maka di situ pakai lailan. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini 2 tempat adalah 2 tempat yang mulia, 2 tempat yang agung. Masjidil Haram tempat yang mulia, Masjidil Aqsa tempat yang mulia. Sampai-sampai dikatakan oleh Nabi dalam hadis, la tusaddur rihal illa ila 3 masajid, masjidi hada wa masjidil haram wa masjidil aqsa. Kata Nabi, tidak ada bepergian yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid. Masjidi hada, masjidku ini kata Nabi, yaitu Masjid Nabawi, wa masjidil haram, dan Masjidil Haram, wa masjidil aqsa, dan Masjidil Aqsa. Bepergian ke masjid manapun tidak ada yang lebih utama selain pergi ke 3 masjid ini, Masjid Nabawi, Masjid Haram, dan Masjidil Aqsa.